ini ada Ara dan Nesa di podcast Beri Ruang. Beri Ruang biar mereka ungkapkan. Selamat datang di episode kedua podcast Beri Ruang. Wow, udah episode kedua aja ya Nira. Kira-kira kita mau ngapain nih di podcast Beri Ruang episode kali ini? Nah, di episode kali ini aku mau nepatin janji buat ngobrol-ngobrol sesuai janjiku kemarin di episode pertama, Nes. Nah, tentunya hari ini kita nggak berdua aja nih, Nes. Hari ini ada tamu spesial untuk sharing bareng kita di episode kedua podcast Beri Ruang. Wah, jadi penasaran Nira. Kira-kira siapa nih tamu spesialnya? Nah, iya kan? Ya udah, biar nggak penasaran lebih lama lagi, kita sambut aja narasumber kita hari ini. Halo Mbak Ayu, boleh dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, Mbak? Halo Ara, halo semuanya. Sebelumnya Halo. makasih banyak untuk kesempatannya ya. Aku Iya, Mbak. aku Agatha Ayu. Umurku sekarang berarti berapa? 24. Agak lupa sama umur sendiri, udah tua. Iya, Oke. Mbak. Ya, Nah, jadi tadi udah dengar ya perkenalan dari Mbak Ayu ini tadi. Nah, jadi teman-teman sebelumnya mau sharing juga. Jadi aku dan Vanessa dan teman-teman Berikan Udara ini kebetulan melihat di Instagram Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu ini sering sharing tentang kesehatan jiwa. Oleh karena itu hari ini kita mau ngobrol dengan Mbak Ayu seputar isu kesehatan jiwa ini. Nah, yang pertama, menurut Mbak Ayu penting nggak ya Mbak sebenarnya adanya obrolan tentang kesehatan jiwa ini, Mbak? oh penting banget, penting banget. Itu penting banget. Pokoknya kalau obrolan tentang kesehatan jiwa ini selama ini kan masih kayak dianggap tabu ya sama masyarakat. Padahal permasalahan kesehatan jiwa atau mental health issues itu juga sama pentingnya ketika kita mengalami sakit fisik. Jadi nggak ada bedanya gitu loh, bukan hal yang tabu dan harus dihindari seolah-olah kayak itu penyakit mematikan. Ya walaupun memang permasalahan kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu beberapa kali bisa merenggut nyawa seseorang. Dan kenapa itu penting? Karena nyawa kita, nyawa setiap orang itu berharga. Nggak ada yang nggak berharga. Ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Jadi, sesuai yang disebut oleh Mbak Ayu tadi, ternyata memang penting banget ya obrolan tentang kesehatan jiwa ini. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Ayu sendiri terkait obrolan tentang kesehatan jiwa di lingkungan terdekat gimana Mbak? Sekali lagi kalau di masyarakat sendiri itu masih belum banyak yang mau terbuka untuk membicarakan permasalahan kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini ya. Dan nggak jarang kita temui banyak stigma di masyarakat. Aku pun sendiri dulu pernah mengalami stigma-stigma tentang kesehatan jiwa ya apalagi semenjak aku mulai pergi ke psikiater, psikolog, dan mencari pertolongan gitu. Tapi puji Tuhannya akhir-akhir ini semakin banyak orang yang menyadari pentingnya kesehatan mental dan semakin banyak mereka-mereka yang speak up. Jadi untuk teman-teman yang belum berani speak up atau merasa kok aku ini aneh ya, kok aku ini berbeda ya. Jadi kita nggak lagi merasa sendirian karena oh ternyata di luar sana banyak yang seperti aku. Jadi aku nggak takut lagi untuk mencari pertolongan. Oke. Lalu, apakah Mbak Ayu pernah mendapat stigma dari teman atau orang lain terkait kesehatan jiwa ini, Mbak? Oke, tentu stigma itu pernah. Dan jujur sebelum aku speak up, sebelum aku ke psikolog, ke psikiater, itu memang sudah mempersiapkan diri untuk adanya stigma-stigma seperti itu ya. Dan dulu stigma yang disematkan ke aku, ini aku agak lupa-lupa ingat sih karena kejadiannya udah sekitar 2019 atau 2018, jadi udah bertahun-tahun yang lalu. Itu ketika aku izin mau pergi ke psikolog, jadi bertepatan ada acara apa gitu yang sebenarnya pun aku nggak harus ikut gitu loh. Ketika aku izin dan aku bilang jujur, oh saya mau ke psikolog, sana sudah ada janji. Apalagi waktu itu kan psikolog akan aku ikut psikolog di kampus ya, konseling di kampus, jadi antrinya ini bisa 3 bulan sendiri gitu untuk dapat hari itu. Nah ternyata pas aku nggak bisa, aku izin, lalu dibilang ngapain kamu ke psikolog, kamu udah gila. Itu sebenarnya mungkin ya mereka habis itu kayak ketawa-ketawa gitu, apa segala macam. Dan
Yang aku miris adalah itu adalah orang yang lebih tua dan sebenarnya tergolong orang yang berpendidikan gitu. Dan harusnya lebih mengayomi, ternyata tidak mengerti. Nah, tidak dipungkiri stigma seperti ini yang serupa pun banyak gitu loh. Banyak juga sekarang pun masih melabeli kayak Allah paling cuma caper doang, kamu kurang bersyukur, kurang berdoa, kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, sementara eh, waktu itu di mata teman-teman, sahabat, dan banyak orang tua itu seorang Agatha itu sebenarnya orangnya ceria, terus kayak rajin ke gereja, rajin pelayanan segala macam gitu. Tapi tetap aja untuk kesehatan jiwa itu bisa menyerang siapapun dengan kondisi apapun, kapanpun. Terima kasih Mbak atas sharingnya. Berarti memang ini ya, maksudnya orang-orang di sekitar ini mungkin antara sadar dan tidak. Kalau mereka secara tidak sadar ya, Betul. memberikan label dan stigma sebagai itu. Jadi dengan bercanda, anggapannya bercanda. Padahal tentu saja ya hal-hal seperti itu juga justru bisa jadi dan untuk teman-teman yang mungkin awalnya sudah yakin untuk mencari pertolongan, tapi ternyata jadi ada semacam ejekan seperti itu, kalimat seperti itu, jadi mungkin jadi ragu lagi ya Mbak untuk mencari pertolongan profesional. Betul sekali. Kalau dari Mbak Ayu sendiri kemarin waktu itu yang mendasari Mbak Ayu untuk mencari pertolongan profesional ini gimana Mbak? Akhirnya bisa yakin untuk oke, aku butuh pertolongan seperti itu Mbak. Iya, dulu itu dari awal ya, 2018 itu aku mulai mencari pertolongan. Sebenarnya udah dari 2017 sih itu banyak terjadi permasalahan di keluarga yang sangat berefek dari kecil sih sebenarnya. Jadi benar-benar orang bilang kalau inner childmu terluka, maka kamu akan membawa traumanya sampai kamu besar. Itu betul adanya. Karena di masa-masa emas anak gitu. Jadi masa-masa kita masih kecil, usia TK, SD, kalau ketika kita mengalami suatu masalah, itu dampaknya bisa terbawa hingga kita besar, kan. Nah, ketika terjadi itu, 2017 ini sudah mulai merasa, aku kok aneh ya, kok aku merasa ada yang aneh dengan diriku sendiri, dan aku gak bisa kenal sama diri sendiri gitu lah. Terus akhirnya 2017 itu mulai riset kayak ada nggak sih yang seperti aku gitu. Tapi waktu itu belum ada banyak jawaban ya. Terus 2018 sempat ada satu masalah besar yang akhirnya aku merasa benar-benar nggak sanggup gitu. Jadi dari kecil itu sebenarnya sudah ada pola untuk menyakiti diri sendiri seperti self harm, tapi aku nggak sadar kalau itu adalah self harm. Jadi kayak misalnya aku punya anger issue juga, jadi gampang marah banget gitu. Kalau ketika aku marah bisa tiba-tiba jambak rambut sendiri, jedotin kepala ke tembok seperti itu. Dan 2018 itu mulai sangat parah. Akhirnya semakin gencar riset, oke kayaknya aku butuh pertolongan, tapi harus ke siapa gitu. Di sekelilingku sama sekali nggak ada yang seperti itu. Akhirnya aku searching ternyata di kampus itu menawarkan layanan konseling. Akhirnya aku tanyalah ke klinik kampus, bagaimana informasinya, bagaimana ini, mendaftar, dan aku bertemu psikolog pertamaku. Waktu itu jelas ada banyak keraguan, karena lagi-lagi takut dijudge kurang berdoa, kurang bersyukur, terus inilah, kamu takut, kamu ini, kamu ini. Sementara ternyata karena aku mikirnya waktu itu kenapa bisa akhirnya dari ragu jadi nggak ragu, kalau bukan aku yang menolong diriku sendiri nanti siapa lagi gitu, karena nggak ada. Akhirnya ya udah pergilah ke psikolog, walaupun yang pertama itu kurang merasa cocok karena aku dan segala keakuanku itu masih tinggi. Jadi kayak waktu itu dibilangin, jadi aku bercerita itu sama sekali nggak diputus, lalu didengarkan baik-baik. Nah, si ibu ini mengatakan bahwa, Mbak, coba deh kamu ikut mindfulness, meditasi, bla 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 bla.
kebetulan itu sudah aku lakukan, tapi aku belum ngerti konsepnya mindfulness. Akhirnya si ibu itu aku bantah lah, Bu, saya udah pernah, tapi sekarang tidak berhasil gitu. Akhirnya bantah-bantahan gitulah. Akhirnya sama si ibu, oke ya udah sekarang kita menyelesaikan masalah yang lebih penting dulu, yaitu gangguan pola tidur. Jadi sejak SMP itu aku mengalami insomnia yang ternyata tergolong parah gitu. Baru tidur tuh dari jam 2 pagi, nanti jam 7 pagi itu udah harus bangun, tidur kurang dari 2 jam, 3 jam gitu tuh sering. Dan akhirnya dirujuklah, coba kamu tak rujuk ke RSA ya waktu itu, ke rumah sakit ketemu psikiater nanti biar dikasih obat tidur gitu, biar kita kita healing dulu insomnianya. Aku waktu dikasih itu kayak, aduh beneran nih, memangnya separah itu ya aku sampai harus ke psikiater gitu. Akhirnya berani nggak berani, terus akhirnya sama ibunya, udah nggak apa-apa, pakai rujukan ini, kebetulan waktu itu belum pakai BPJS ya aku. Pakai rujukan ini kamu nanti 75%-nya dibayarkan oleh kampus, lalu 25%-nya dari pribadi. Puji Tuhan waktu itu kampus udah sebaik itu gitu loh. Akhirnya ke singkat cerita memberanikan diri ke psikiater. Di sana oke, dieksaminasi lah, eh, di apa ya, ditanya-tanyain banyak hal, terus gejala apa aja. Akhirnya keluarlah semua di situ yang lebih ke gejala-gejala yang tindakan-tindakan yang aku lakukan sih. Kalau ke psikolog itu kan lebih cerita perasaanku, apa yang aku alami segala macam. Tapi kalau di psikiater tuh lebih ditanya-tanyain, ada ini nggak, ada pikiran bunuh diri nggak, ada insomnia nggak, ada apa-apa. Akhirnya didiagnosa lah waktu itu 2018 depresi berat, tapi tanpa apa ya istilahnya, aku agak lupa pokoknya diagnosanya itu F3.2. Itu ingat banget lah, depresi klinis dengan gejala berat waktu itu. Kan ada yang ringan, sedang, dan berat. Di situ sebenarnya rasanya udah down banget. Biasalah waktu itu masih banyak stigma dan kayak wah aku penyakitan. Itu ada kayak gitu. Akhirnya ya udah diresepkan obat. Ternyata kan tadi ngiranya cuma insomnia biasa, cuma perkara nggak bisa tidur bisa. Ternyata depresi. Oke, diberikanlah antidepresan segala macam, terus ditangani segala macam. Akhirnya tetap sama psikiater ini dianjurkan nanti tetap menghubungi psikolog ya. Waktu itu ada lagi keraguan, aku kemarin nggak cocok sama ibunya yang itu, tapi akhirnya mau tetap nemuin ibu yang itu. Ternyata itu sebut aja ibu A itu ya, ibu A. Ibu A ini jadwalnya konselingnya hari Jumat. Kayak aku mendaftar di hari Jumat. Nah, ternyata di ibu ini digantikan oleh ibu yang B. Karena beliau nggak bisa terus tukeran jadwal. Ternyata, puji Tuhannya, aku lebih cocok dengan ibu yang B ini. Jadi bersama-sama dengan psikiater, psikologku mendampingi aku, lalu istilahnya sering-sering menerapi, memberikan terapi juga karena aku nih orangnya lumayan kepo tentang permasalahan kesehatan jiwa, jadi aku juga tanya, Bu, kalau saya mentreatment diri sendiri seperti ini, apakah boleh? Kalau saya ingin menjadi caregiver, ingin ini, apakah bisa? Apakah bisa? Jadi aku nggak hanya konseling, tapi juga menambah pengetahuan itu. Panjang ya. Mbak, ternyata perjalanannya juga maksudnya liku-liku juga, maksudnya dari masih ragu-ragu terus yakin terus akhirnya ragu-ragu lagi karena apa tadi dari psikiaternya ya Mbak yang kurang cocok dan sebagainya. Lalu Psikolog pertama. oh ya Psikolog psikolog pertama. pertama ya maaf Mbak. Yang Nah, psikolog pertama itu. Lalu Mbak kalau boleh tahu waktu setelah didiagnosa itu bagaimana cara menyampaikan ke orang tua dan orang-orang terdekat atau waktu itu memang masih dikip sendiri dulu atau gimana Mbak? waktu itu jujur masih dikip sendiri karena eh, puji Tuhannya untuk mama aku sendiri itu adalah tipenya yang kayak
kamu terserah berbuat apa aja, yang jelas kamu bertanggung jawab atas pilihanmu. Dan karena memang ya aku tadi kan sempat cerita ya di awal bahwa masa kecilku ini kurang menyenangkan dan banyak masalah juga. Dan itu cukup berat menimpa mamaku gitu loh. Jadi aku waktu itu memutuskan, oh oke, nggak usah cerita aja. Nanti biarlah beliau tahu dengan sendirinya. Karena prinsipku adalah aku bukannya menutupi, tapi aku hanya nggak bercerita secara langsung. Jadi ketika beliau tahu pun, aku percaya beliau tahu dengan sendirinya dan kayak akan biasa aja gitu loh. Jadi bukan suatu hal yang berat karena untuk mengaku yang justru kalau bagi aku pribadi lebih berat mengakui pada keluarga sendiri daripada ke orang banyak gitu. Karena ya apa ya, ya itu karena waktu itu menerima diri sendiri aja udah susah, terus kondisi keluarga juga susah, jadi kayak ya istilahnya lebih nggak mau menanggung beban mereka gitu loh. Yang penting ketika di depan keluarga aku tetap baik-baik aja dan kayak apa ya istilahnya. Tapi itu sangat tidak disarankan ya. Soalnya beda keluarga kan pasti beda nih lingkungannya, maksudnya interaksinya kan beda. Kalau ada beberapa orang yang memang sangat terbuka dengan anaknya, orang tua yang sangat terbuka dengan anaknya, jadi anak bebas bercerita apa aja. Tapi karena aku sudah terbiasa memang eh, kalau aku bisa menyelesaikan sendiri, ya aku akan selesaikan sendiri. Kalau tidak bisa, baru aku akan pergi ke orang tua aku. Karena aku tahu bahwa memang caraku dengan orang tua aku membagi beban hidup itu adalah seperti ini. Tapi ada juga yang memang butuh bantuan orang tua dan memang harus bilang ke orang tua. Dan yang sebenarnya paling bagus itu juga memang minta bantuan orang tua. Psikologku pun aku jujur, Bu, saya nggak bilang ke orang tua saya karena alasannya seperti ini. Terus si psikologku pun kayak memaklumi gitu loh, nggak menjudge. So kamu nggak boleh gitu, harusnya kamu bilang seperti ini, bla bla bla, karena akan lebih aman gitu. Terus tapi aku meyakinkan ke beliau bahwa beliau nggak ngejudge sih ya dari awal. Aku meyakinkan ke beliau bahwa Bu, ini sudah saya putuskan dengan penuh pertimbangan juga dengan penuh tanggung jawab. Jadi eh, karena kalau memang aku nggak mampu, aku akan bilang. Tapi selama aku mampu, aku nggak akan bilang. Tapi orang tua aku udah tahu sih sekarang. Jadi nggak masalah. Tapi aku tetap menganjurkan teman-teman di luar sana yang memang butuh treatment, kecuali apalagi untuk ke profesional itu minimal harus punya KTP untuk bisa nggak bilang ke orang tua. Tapi sebenarnya tetap ditanyain. Nanti untuk pihak pertama yang akan tahu kamu kenapa itu siapa? Pasti ditanyainnya orang tua. Kalau kita masih tinggal sama orang tua, kalau belum nikah. Tapi setelah 17 tahun itu kita udah punya pilihan sendiri, akan bertanggung jawab dengan diri sendiri. Gitu. Kalau di bawah itu jelas harus sama orang tua ya. Itu arah. Baik, Mbak. Lalu ketika daun waktu ada diagnosa itu, apakah ada dorongan dari teman-teman yang mendukung untuk yakin untuk terus melanjutkan proses pemulihan dan sebagainya seperti itu, Mbak? Kalau teman-teman sih nggak banyak ya, nggak banyak. Aku tipenya juga nggak begitu sering cerita sama orang karena aku males gitu loh, kayak bukan males diceramain atau gimana ya. Kalau mereka ceramah malah aku gampang kayak tinggal ngebales aja omongannya gitu. Karena aku orangnya juga agak judes dan ngomong apa adanya sih biasanya. Tapi aku malesnya sama reaksi mereka itu justru ah beneran kamu kayak gitu orangnya. Aku tuh nggak nyangka loh kamu selama ini. Kupikir kamu tuh senang-senang aja gini. Ternyata kamu tuh diem-diem banyak masalah, banyak banyak beban. Terus kayak apa ya? Bagi beberapa orang perasaan dikasihani seperti itu sangat tidak nyaman dan tidak membangun gitu. Jadi aku hanya cerita pada orang yang benar mendukung. Jadi kayak waktu itu ya aku cerita ke pacarku dan aku tanya, kamu nggak malu aku
bolak-balik ke psikolog dan psikiater, padahal dia juga nggak begitu paham tentang kesehatan mental. Lalu dia jawabannya simpel aja. Ya kan sama aja kayak kalau kamu sakit batuk, sakit flu, kamu berobat. Ya sekarang mentalmu yang kena, ya udah kamu harus berobat. Karena dia juga tahu betapa betapa sakitnya aku waktu itu, dan kayak harus waktu itu dia juga harus standby segala macam kan, kalau misalnya aku nggak tahu sih ini harus cerita apa nggak ya, kayak misalnya ada self harm yang parah atau keinginan untuk bunuh diri, nah itu dia yang biasanya mencegah. Jadi memang penting ada kamu punya caregiver, itu mereka sebutannya itu caregiver. Jadi caregiver nggak cuma ada untuk mereka-mereka yang sakit parah seperti diabetes, stroke dan sebagainya ya. Penyintas kesehatan mental itu juga perlu seorang caregiver. Gitu. Berarti lalu apa namanya Mbak untuk akhirnya bisa berani dan memutuskan untuk sharing di media sosial itu kira-kira gimana Mbak? Karena kan kalau tadi Mbak Ayu juga cerita awalnya mau di-keep dulu dan orang-orang terdekat khusus aja, tapi ketika akhirnya berani untuk diunggah di media sosial itu bagaimana Mbak prosesnya dan pertimbangannya Mbak? Pertimbangannya sederhana, karena aku mikir kalau aku sebagai orang lain, karena aku tahu rasanya sendirian, aku tahu rasanya merasa diri ini aneh dan berbeda, itu seperti apa, dan aku tahu rasanya clueless, jadi nggak tahu harus berbuat apa. Jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk, oke, aku mau share yang aku tahu, yang aku sudah alami, jadi itu maksudnya tervalidasi, dan biasanya aku juga double check gitu sama psikolog. Bu, kalau saya sharing tentang ini boleh nggak ya? Baik nggak ya? Terus beliau juga menekankan, siap nggak kamu sama resikonya? Terus ya itu pasti sudah melalui proses dibicarakan, dan lambat laun psikologku bilang, memang ada orang yang terapi pemulihan dirinya adalah dengan menolong orang lain. Di situ kayak langsung sadar kayak, oh iya ya, pantesan dengan sharing seperti itu justru maksudnya beban yang aku dapat itu lebih kecil lah dibandingkan kebahagiaan yang aku dapat setelah menolong orang lain, setelah membantu orang lain. Karena setelah aku memutuskan untuk sharing segala macam itu, apa ya, banyak yang langsung DM kayak, oh makasih ya udah sharing ini, aku sama ini tuh bingung sama diriku sendiri, ternyata aku nggak sendirian. Itu satu. Dua, kayak, nah aku tuh kemarin tuh nyari-nyari tentang ini, tapi aku nggak tahu harus kemana. Kamu share kayak gini, aku jadi tahu harus kemana. Dua. Tiga, itu adalah ketika ketika aku menolong orang lain, jadi kayak aku ada semangat hidup. Jadi punya tujuan hidup yang baru, bahwa aku harus hidup agar aku lebih bermanfaat untuk menolong orang lain. Karena dengan hal sederhana ini aja, aku bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi itu sih yang lebih kayak mendasari alasan kenapa aku sharing, lalu kenapa bertahan sering sharing. Tapi juga nggak sama yang sisanya, kata psikolog kayak gitu, harus dengan didasari seberapa mampu kamu, seberapa besar kekuatanmu untuk sharing. Jadi harus pintar memanage perasaan dan juga waktu juga. Jangan sampai waktu dan tenaga habis di situ. Jadi dari sharing itu aku juga belajar untuk mengenali diri sendiri dan juga mengatur diri sendiri secara lebih baik gitu. Itu arah. Baik Mbak, berarti kalau dari sharing dari Mbak Ayu tadi, yang pertama tentu kita harus mengalami fase yang penerimaan diri terlebih dahulu ya Mbak, dan mengenali diri sendiri. Setelah itu dengan sudah mengenali diri sendiri, maka kita akan jauh lebih mungkin pikirannya lebih terang juga, maksudnya hingga akhirnya bisa sharing di media sosial dan ternyata bisa membantu dan bermanfaat untuk orang-orang lain. Jujur aja Mbak, kalau kami khususnya aku sendiri yang
lumayan sering lihat di story-nya Mbak Ayu. Ini aku tuh juga dapat informasi juga Mbak dari awal. Jadi ketika Mbak Ayu sharing ini kayak, oh ternyata seperti ini ya kalau nggak boleh Ya, ya nggak boleh untuk self diagnose dan sebagainya dan seperti itu. Jadi menurut aku juga ternyata dari postingan-postingan seperti itu juga sangat memberi manfaat Mbak untuk orang-orang lain, terutama yang memang awalnya nggak ngeh ini Mbak dengan isu ini gitu, seperti itu Mbak. iya. Bahaya tau self diagnose itu. Sebenarnya nggak apa-apa mencurigai diri sendiri, tapi cukup berhenti di situ ya. Aku dulu berangkatnya juga dari mencurigai diri sendiri gitu loh. Kayak aku kenapa ya? Kok aneh ya? Terus aku googling gitu kan, kayak aduh kayaknya aku depresi deh, kayaknya aku PTSD deh, apa deh. Terus tapi kayak karena aku nggak tahu harus mengkonfirmasi kemana, akhirnya ke psikolog lah. Psikolog nggak mampu untuk mengkonfirmasi, katanya harus lewat psikiater dan eksaminasi gitu kan. Akhirnya ke psikiater, baru jelaslah di situ dan ada suatu kelegaan tersendiri ketika kita bisa mengkonfirmasi tanpa harus mendiagnosis diri sendiri. Nah itu juga sih salah satu akhirnya kenapa nggak ragu pergi ke profesional karena ya mereka yang lebih tahu tuh. Baik Mbak. Nah, tadi kan kita Ya, sudah cerita-cerita nih sama Mbak Ayu tentang pengalamannya Mbak Ayu terkait dengan kesehatan jiwanya ya Mbak. Nah, ya. sekarang kami mau tanya tentang pendapat pribadinya Mbak Ayu nih. Nah, Ya. menurut Mbak Ayu sendiri gimana sih pembahasan mental health ini sekarang di masyarakat? Oke, pembahasannya semakin ke sini semakin bagus, jujur aja. Karena aku sempat dulu di follow juga sama, sampai sekarang masih sih, sama salah satu psikiater terkenal di sosmed, Dokter Jimmy Ardian, kalau teman-teman tahu. Itu semenjak Dokter Jimmy speak up untuk maksudnya bukan speak up sih karena beliau memang expertnya ya, maksudnya profesional di bidang itu. Jadi kayak teman-temannya yang sama psikiater itu mulai mengedukasi masyarakat juga, terus kayak memotivasi pejuang-pejuang kesehatan mental seperti aku. Walaupun memang mereka nggak menerima konseling di DM ya, karena oh ya aku mau pesen sama teman-teman jangan pernah konseling online kalau memang sangat tidak mungkin ya, kayak maksudnya kalau misalnya ikut konseling online usahakan konselingnya tetap dengan Zoom atau tatap muka gitu, jangan yang via chat karena sangat tidak akurat jujur aja. Kalau bisa tatap muka sih tatap muka, dengan Zoom itu lebih baik. Eh itu sih kayak karena berkat beliau-beliau ini juga banyak juga kan pejuang kesehatan mental yang speak up dan banyak kampanye-kampanye gitu. Jadi masyarakat akhirnya semakin aware. Jadi nggak dikit-dikit kayak misalnya ada orang yang mengalami kesehatan masalah kesehatan mental terus mereka ujuk-ujuk dibawa ke orang pintar. Kan ada tuh yang seperti itu. Di maaf ya bukan mendiskreditkan satu agama tertentu, kayak misalnya dibawa ke orang pintar gitu ya, ke pemuka-pemuka agama atau mungkin ke dibawa rukiah, ternyata kok habis di rukiah nggak sembuh. Ternyata memang yang bermasalah itu jiwanya, bukan karena gangguan-gangguan dari yang lain-lain itu. Tapi akhirnya walaupun dulu memang mengalami masa-masa berat tentang pembahasan itu yang masih sangat tabu dan walaupun masih sekarang pun masih agak tabu, cuma banyaklah yang lebih aware gitu. Itu sangat ada dinamikanya sih pembahasan mental health di masyarakat, tapi puji Tuhan masih kayak makin ke sini makin makin mengalir lah istilahnya, dan stigma-stigma ini mulai luruh, walaupun stigma tentang kamu tuh harus sabar itu kamu cuma kurang sabar, kurang bersyukur, kurang berdoa itu masih masih sangat banyak tuh. Dan itu ya memang jelas sangat berpengaruh untuk menjadikan kita enggan untuk ke profesional ya, karena ya itu tadi belum udah misalnya udah mengumpulkan segenap niat, segenap kekuatan untuk pergi ke profesional, tiba-tiba tanyain nih, kamu mau kemana? Aku mau ke psikolog. Terus ngapain ke psikolog? Kamu sakit jiwa. Nah itu bisa aja
niat yang sudah dikumpulkan dengan susah payah langsung kayak jeder, hilang begitu aja, itu sangat mungkin. Jadi itu sangat berbahaya. Dan banyak juga kayak misalnya ada mungkin teman-teman sering lihat ya, kalau kalau ada teman kalian yang kayak aduh pengen mati aja, aduh aku pengen bunuh diri, terus kayak misalnya nge-tweet atau bikin story kayak pengen mati apa, itu jangan dianggap bercandaan. Kadang tuh ada yang masih menganggap bercandaan, dan itu sangat berbahaya karena kayak misalnya diejek, aduh aku bunuh diri, pengen bunuh diri, bla bla bla. Terus beberapa hari kemudian ternyata dia aktif lagi, nggak jadi bunuh diri, dan ada yang bilang kayak, loh masih hidup, nggak jadi bunuh diri. Itu bukan tidak mungkin akan men-trigger pikiran negatif lagi, dan bisa jadi menjadi motivasi dia untuk beneran bunuh diri. Nah itu sangat berbahaya. Jadi itu pun masih banyak dikampanyekan oleh orang-orang. Jadi please kurangi stigma. Gitu. Berarti memang stigma ini tuh berpengaruh banget ya Mbak untuk apa? Iya, Untuk mencari pertolongan gitu kayak menjadikan enggan gitu kan ya Mbak? iya sangat, sangat, sangat. Nah, kalau dari penjelasan Mbak Ayu tadi juga Mbak Ayu bilang kalau yang apa? eh Kalau misalnya ada yang bilang kalau misalnya ada teman kita yang mau kayak bunuh diri dan jangan dianggap bercandaan, berarti memang dukungan dari orang terdekat itu memang penting banget ya Mbak. Kayak sebagai kayak tadi Mbak Ayu juga salah satu contohnya yang sebagai caregiver juga kayak gitu ya Mbak. Iya, iya penting banget karena gini, aku juga pengen bilang ke teman-teman kalau misalkan ya aku nih temenan baik sama Nisa sama Ara, terus tiba-tiba ketika aku down, kalian misalnya terbiasa jadi caregiverku, misalnya aku down, terus kayak aku tiba-tiba bilang, aku nih sendirian banget, aku kesepian, aku nggak punya teman. Itu jangan sakit hati dulu sebagai caregiver. Itu kalau diambil hati mungkin bisa bikin caregivernya stres ya, tapi sebenarnya untuk teman-teman pejuang kesehatan mental, itu omongan seperti itu bisa jadi bukan maunya mereka sendiri, bukan dari hati mereka sendiri, tapi yang memang ini sangat sangat sulit dipahami untuk mereka yang tidak mengalami gangguan kesehatan mental sih sebenarnya, bahwa ketika kita down, ada di fase down, terutama kayak teman-teman yang bipolar ya, itu mereka kalau down bisa down banget, dan itu pikirannya bisa diambil alih sama pikiran-pikiran negatif. Jadi yang keluar dari dia juga yang negatif-negatif. Nah, caregiver ini penting karena kalau caregivernya baper duluan, biasanya mereka nggak akan bisa menolong si teman kita yang mengalami down ini. Kan sangat penting sih, makanya aku pun walaupun aku penyintas ternyata sangat dimungkinkan bahwa aku menjadi caregiver. Ada satu temanku yang ternyata dia dari awal juga kayak, aduh aku ragu nih, kayaknya aku beda. Dia kalau marah bisa banting-banting barang, apa segala macam. Cutting, sering banget dulu cutting sampai beberapa kali dibawa rumah sakit. Akhirnya aku dorong dia, aku push dia. Ayo sekarang kamu punya BPJS, coba ke klinik ini, minta rujukan, lalu minta ke ini, ke ini, ke ini. Akhirnya dia pengobatan. Ketahuan lah di situ dia bipolar. Nah, sering kok dia tuh misalnya lagi fase, kan ada fase manik, fase depresif ya. Kalau dia lagi kumat fase depresifnya, dia bisa marah gitu sama teman-temannya, marah sama pacarnya. Itu banting motor, terus pergi kemana gitu, lari gitu. Udah bener-bener kayak kabur lah. Nah, di situ biasanya kalau ada aku, dia larinya ke aku. Jadi dia percaya bahwa aku bisa menjadi caregiver-nya. Cuma kadang sebagai caregiver itu, kalau misalnya ada teman-teman kita yang depresi atau bipolar gitu, ketika mereka marah-marah, ketika mereka di fase depresif, nggak usah dibantah, nggak usah didengerin, nggak usah dimasukin ke itu, nggak usah dimasukin ke hati. Udah, diemin aja. Tapi kalau dia misalnya sudah agak luruh nih, nggak meledak-ledak, ditanyain aja, kamu mau aku peluk, kamu mau aku apa, mau aku support dengan cara bagaimana. Nah, di situ dia akan mulai sadar dan mencoba menyingkirkan pikiran negatifnya. Jadi kayak,
oh ternyata aku tuh ada temannya. Jadi aku tadi salah bilang kayak gitu. Nah, jadi cara mengatasi teman-teman yang memiliki permasalahan kesehatan mental itu jangan dibantah, jangan dikatain, jangan diceramain, tapi ditemenin, didengerin, terus ditawarin, kamu pengennya aku ngapain demi kamu. Nah, itu nanti bisa sangat membantu penyembuhan dari penyintas ini. Jadi memang caregiver itu sangat penting, dan bagi caregiver sendiri menjaga mental tetap aware, tetap istilahnya tetap waras ketika mendampingi teman-teman penyintas ini memang berat sih, berat. Aku paham karena aku penyintas sekaligus caregiver. Dan memang nggak mudah, tapi bukan tidak mungkin untuk kita berdua, baik penyintas maupun caregivernya, untuk pada akhirnya ada di titik bahwa kita sama-sama sehat, sama-sama bebas dari permasalahan kesehatan mental gitu. Wah, ternyata bisa ya Mbak, kalau bisa penyintas bisa jadi caregiver ya Mbak, kalau Bisa. memang sudah sampai di titik tertentu ya. Iya. Tadi Mbak Agatha kan sempat ada bilang yang fase-fase depresi sama fase panik. Nah mungkin Mbak Atta bisa jelasin sedikit tentang fase-fase itu, karena kan nggak mungkin masih banyak teman-teman berikan udara yang masih kurang mengerti tentang adanya fase-fase tersebut gitu Mbak. Oke, ini sebenarnya lebih merujuk ke satu diagnosis tertentu. Jadi diagnosis kesehatan jiwa itu ada banyak sekali. Kayak misalnya aku depresi itu ada 2 jenis. Ada yang psikotik, ada yang tidak psikotik. Nah, itu sebenarnya depresi psikotik pun ada yang tingkatan ringan, sedang, berat. Terus yang non psikotik itu juga ada yang ringan, sedang, berat. Terus depresi dengan bipolar itu beda lagi. Kalau bipolar sendiri secara umum itu ada 2 fase, fase manik dan fase depresif. Kayak fase manik itu kayak dia mania gitu, jadi kayak apa ya awalnya, kayak kalau misalnya kita nggak ada kesehatan, nggak ada permasalahan kesehatan mental tuh, mood kita itu cenderung stabil, jadi satu garis lurus gitu loh. Paling kalau ada bad mood itu turun sedikit, lalu kalau ada sesuatu yang menyenangkan naik sedikit. Nah, sedangkan kalau orang dengan diagnosa bipolar itu fase manik itu dia bisa menukik tinggi banget gitu, jadi naik tinggi banget, terus nanti beberapa saat kemudian dia bisa masuk ke fase depresif yang anjlok banget. Biasanya kalau fase manik itu lebih ke arah kayak impulsif belanja terus. Ini salah satu gejala kasat mata aja ya, jadi bukan parameter khusus ya. Setiap permasalahan kesehatan jiwa tuh punya parameter khusus yang memang harus profesional di bidangnya yang mendiagnosa gitu. Psikolog pun nggak semua harus psikolog yang klinis yang bisa mendiagnosa gitu loh. Kalau yang balik lagi ke bipolar tadi, setelah ada fase manik, bisa aja paginya fase manik, terus besok sorenya dia langsung ke fase depresif yang nangis-nangis, cutting segala macam gitu, banting barang bisa marah-marah sendiri, itu bisa dalam hitungan jam atau hari, itu sangat bisa. Masih ada penyakit-penyakit kesehatan jiwa lainnya seperti kayak PTSD, lalu ada BPD, borderline personality disorder, gitu. Banyak sebenarnya macamnya, dan ya itu bahasannya nanti akan sangat-sangat ilmiah. Ada sih beberapa informasinya di internet, cuma jangan, lagi-lagi parameternya yang ada itu jangan dijadikan bahan untuk self diagnose. Banyak kok konten TikTok yang kayak, aduh aku bad mood tiba-tiba nih dalam hitungan jam, terus aku kayaknya bipolar deh. Big no, jangan. Karena kalau memang kamu mengalami itu, kamu harus segera menemui atau mencari pertolongan profesional. Nggak
nggak bisa diselesaikan sendiri. Nggak boleh juga yang namanya putus obat itu nggak boleh. Jadi begitu. Ternyata memang ada fase-fasenya ya Mbak. Kalau dari kami sendiri sih juga belajar sambil belajar banyak hal baru ya, kayak oh ternyata itu kayak apa, kesehatan jiwa itu juga ketika orang terkena juga ada fasenya, nggak yang langsung tiba-tiba jelek gitu. Nah, tadi kan kita juga udah tentang pengalaman, tentang pendapat. Nah, sekarang kita masuk ke tips nih. Nah, kalau dari Mbak Ayu nih, ada nggak sih tips untuk teman-teman yang mungkin orang terdekatnya sekarang ini tuh sedang mengalami permasalahan kesehatan jiwa? Karena kan bagaimanapun kita kan juga nggak mengalami apa yang mereka rasakan. Jadi mungkin bagaimana cara kita menanggapinya itu bagaimana? Karena kan ya kalau menurut Mbak Ayu gimana ya? Aku dulu pernah bahas juga sih. Sebenarnya ini mungkin aku bahas lebih ke general ya, baik buat penyintas atau caregiver ya. Satu hal yang penting itu adalah perbanyak literasi pertama. Baik, dulu juga psikologku menyarankan, oke, kamu mau sembuh, kamu sekarang perbanyak literasi tentang kesehatan mental. Opsi-opsi apa aja yang dapat menjadikan terapi buat kamu, lalu bagaimana juga kamu mengendalikan emosi, apa yang cocok, apa yang enggak. Jadi teman-teman harus menyadari dulu bahwa pergi ke profesional pun kita nggak akan langsung cocok kok biasanya. Jadi kalau misalnya langsung cocok itu puji Tuhan, tapi nggak cocok pun bukan masalah besar gitu loh. Jadi sebanyak mungkin perbanyak literasi, perbanyak apa ya itu namanya info-info kayak lembaga-lembaga yang bisa menolong dan lembaga-lembaga yang bisa memberikan literasi lebih. Tentunya literasi yang valid. Jangan yang kayak mensugesti aneh-aneh gitu loh. Terus apa ya, kayak perbanyak call center, informasi call center itu penting. Kayak misalnya ada peristiwa darurat, itu harus nomor-nomor hotline mana yang harus dihubungi, itu penting. Itu satu, literasi. Kedua, carilah terapi yang tepat. Terapi yang tepat itu bisa aja dengan salah satunya journaling. Caregiver ini untuk stay insane, kayak maksudnya tetap waras, ini juga membantu kok journaling ini. Journaling itu simpelnya kayak nulis di diary. Jadi setiap caregiver juga bisa aja kayak misalnya kita tahu penyintas yang kita temenin ini dia lagi up and down gitu emosinya, terus kita ayo coba sekarang tulis dulu, entah nge-tweet kah, entah tulis di notes lah, apalah, coba tulis dulu. Nah, itu akan sangat membantu penyembuhan dari si penyintas itu sendiri. Terus yang itu tadi udah 2 poin ya. Yang ketiga adalah melatih diri bagaimana untuk berempati dengan orang lain. Jadi penyintas ini sebisa mungkin juga nggak egois untuk mau mengerti terus gitu. Tapi kita ada kalanya merefleksi diri sendiri bahwa oh iya ya, sebagai temanku yang jadi caregiver ini pasti berat menghadapi aku. Tapi stop sampai di situ mindsetnya, kayak berat. Jadi berat, lalu kayak apa ya yang harus aku lakukan untuk membantu temanku? Jawabannya satu, adalah dengan sembuh. Jadi dari situ bisa ada motivasi baru untuk sembuh gitu. Lalu sebagai caregiver juga kayak, ini temanku kenapa ya? Aku harus melakukan apa? Nah, kalau caregiver nggak tahu harus melakukan apa, cara yang bisa dilakukan itu satu, diam dan amati dulu teman-teman. Dan bilang ke aku, biasanya kalau misalnya ada temanku yang meledak-ledak emosinya, terus biasanya aku diemin tapi aku liatin dulu, jadi diam dengan mengawasi. Lalu gini, aku bilang ke mereka, oke, sekarang setiap kali kamu merasa sedih, setiap kali kamu marah, coba diam dan amati perasaan kamu. Kayak gitu. Jangan ditolak. Sedih silahkan sedih, mau nangis silahkan sedih, mau marah silahkan. Tapi usahain habis itu kamu bisa duduk diam
dan amati perasaan kamu tanpa kamu menolak gitu loh. Jadi tanpa ada mindset kayak aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah. Sebagai manusia kita wajar untuk merasa sedih dan marah gitu. Dan kalau kita nggak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu, diam dan amati. Dengan begitu kita sudah melakukan sesuatu. Nah, baru ketika caregiver ini benar-benar nggak tahu harus berbuat apa, tanyalah ke penyintasnya itu yang mungkin lagi kumat ya. Kamu maunya aku ngapain? Mau aku peluk? Mau aku tepuk-tepuk pundaknya? Apa gimana? Gitu. Apa mau aku temenin? Kamu maunya aku cerita? Jadi banyak cara tanpa kayak biasanya nih teman-teman penyintas kalau misalnya kamu nih kenapa sih Bu bilang tuh kamu tuh maunya apa gitu. Yang ada bukannya penyintas itu tenang, malah marah lagi. Mungkin yang tadi ya udah surut emosinya, marah lagi. Itu sangat mungkin karena merasa apa ya tidak dimengerti gitu. Beda kalau kita kayak terus usahain adanya itu juga jangan tinggi gitu loh. Ya, kamu tuh kenapa sih? Jangan sebelumnya tuh kamu kenapa? Terus kayak kalau misalnya kamu bingung harus berbuat apa, bilang aja. Aku nggak tahu nih harus menanggapi kamu seperti apa, tapi yang jelas aku di sini mendengarkan kamu. Bilang ya kalau kamu ada sesuatu yang mau aku lakuin buat kamu. Itu as simple as that, kita belajar untuk berempati dengan perasaan orang lain, memahami bahwa tanpa kita perlu membandingkan ya kayak oh ternyata banyak ya yang lebih nggak beruntung daripada aku. Bagi beberapa orang perkataan seperti itu mungkin bisa membangun, tapi bagi beberapa orang juga nggak bisa gitu. Sebenarnya kan banyak cara bagi kita untuk bisa bersyukur, untuk bisa memahami orang lain tanpa harus membandingkan gitu. Nah, jadi sebagai caregiver, sebagai penyintas pun perlu kita perbanyak literasi tadi itu ya, cari terapi yang paling cocok, lalu belajar memahami orang lain dan belajar berempati. Nah, itu akan sangat membantu baik dari caregiver maupun penyintas, dan nanti lambat laun belajar untuk memahami diri sendiri, maunya apa sih, terus baiknya seperti apa, gitu kurang lebih. Wah, baik Mbak Gata. Berarti memang dari penyintas dan dari caregivernya nih harus sama-sama berusaha ya biar bisa sembuh. Nah, nggak kerasa nih Ara sama Mbak, kita sudah ngobrol banyak banget tentang topik kesehatan jiwa ini. Wah iya Nes, dari obrolan kita hari ini, kita belajar banyak banget dari Mbak Ayu. Tentang bagaimana pengalaman dari Mbak Ayu sendiri, lalu belajar soal bagaimana stigma di kesehatan jiwa, tentang bahayanya self-diagnosis, lalu kita juga membahas mengenai tips menjaga kesehatan jiwa diri sendiri dan orang terdekat. Kita juga belajar soal fase-fase depresi tadi, lalu dari Mbak Ayu juga menyebutkan jika kita boleh mencurigai diri kita sendiri, tapi tidak boleh self-diagnosis, harus tetap mencari rujukan pada pihak yang profesional. Lalu kami juga mengambil kalimat dari Mbak Ayu yang menurut kami penting, yaitu tentang menerima diri sendiri, yaitu kalau bukan kita yang menolong diri sendiri, lalu siapa lagi? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penerimaan diri ini menjadi salah satu fase yang penting, terutama bagi teman-teman penyintas. Kemudian, dukungan dari orang-orang terdekat juga sangat penting, yaitu salah satunya dari caregiver. Namun, untuk orang-orang terdekat juga bisa membantu, tapi jangan memberikan bantahan, jangan memberikan ceramah, justru sebaiknya menemani dan menawarkan hal apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman penyintas. Dan yang paling utama, jangan memberikan judgement kepada mereka. Satu hal yang penting lagi yang bisa di-highlight dari obrolan kita hari ini, yaitu perbanyak literasi tentang kesehatan mental dan opsi apa yang bisa menjadi terapi bagi teman-teman dalam proses pemulihan ini. Lalu sebagai manusia kita juga wajar jika merasa sedih, namun jika kita bingung dengan kondisi yang kita alami, sesuai tips dari Mbak Ayu tadi, kita bisa coba diam dan mengamati.
Dan kita juga tanpa perlu membandingkan, kita juga bisa belajar untuk berempati kepada teman-teman kita, teman-teman di sekitar kita, baik sebagai penyintas maupun sebagai caregiver. Semoga dengan adanya obrolan hari ini, teman-teman Berikan Udara juga dapat memperoleh pengetahuan dan pandangan baru terkait kesehatan jiwa. Harapannya, dari adanya podcast hari ini dapat membantu teman-teman untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk aware terhadap isu kesehatan jiwa, serta semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam kampanye kesehatan jiwa. Demikian, melalui podcast ini, diharapkan juga bisa mampu meningkatkan obrolan seputar kesehatan jiwa ini, sehingga semakin banyak juga orang yang berani untuk bercerita dan mengungkapkan kondisinya. Iya, benar banget Ara. Nah, terima kasih juga kepada Mbak Ayu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi di podcast Beri Ruang episode 2 kali ini. Terima Iya, kasih Mbak Ayu. Iya, banyak kok sekarang misalnya ada, kalau misalnya satu dikit lagi ya, jadi kayak kalau teman-teman misalnya bingung apa yang salah dengan diri sendiri, sekarang banyak sekali info Zoom, webinar, kuliah online atau kuliah WhatsApp yang tentang permasalahan-permasalahan kesehatan jiwa. Coba cari di kepoin sering-sering Instagramnya psikolog-psikolog yang punya sosial media. Lalu ada kalau di Jogja sendiri CPMH UGM ya, itu banyak banyak banget kuliah-kuliah kayak gitu. Jadi kuliah untuk misalnya NSSI, non-suicidal self injury ya kayak gitu, tentang self harm. Jadi kalau misalnya kita masih ragu, dengan perbanyak literasi lewat situ, kita bisa lebih aware dengan diri kita dan sekitar gitu sih. Makasih banyak ya teman-teman untuk kesempatannya. Ya Mbak, terima kasih banyak Mbak atas sharingnya dan kita dapat banyak banget pengetahuan baru. Oke, kalau kayak gitu Nes, mungkin sampai di sini ya Nes obrolan kita di podcast hari ini. Ya, mungkin nanti jika ada kesempatan lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama Mbak Ayu lebih banyak ya tentang kesehatan jiwa ini ya Mbak. Boleh, boleh, boleh. Oke, kalau Terima gitu kasih. kita tutup nih ya. Halo, terima kasih sudah mendengarkan podcast Beri Ruang. Nah, teman-teman juga bisa follow Instagram kami di @berikanudara karena di sana akan ada info dan konten-konten menarik lainnya seputar kesehatan jiwa. Kami tunggu ya, teman-teman.